Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cara Tuhan Yesus Mengajar. Firman Tuhan terambil dalam Markus 11 ayat 20 sampai dengan ke-26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa," firman Tuhan berkata, "ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu juga yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cara dan metode Tuhan Yesus mengajar para murid dan mengajar kami dengan perumpamaan-perumpamaan yang membuat kami sesungguhnya lebih mudah memahami kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Seorang guru yang hebat, seorang guru yang luar biasa, tidak hanya pandai, tetapi dia juga pandai mengajar. Ilmu yang dimilikinya itu mudah dipahami dan dimengerti, bukan membuat kemudian murid-murid siswa itu menjadi bingung. Kita melihat ada sebuah cara metode mengajar Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu dengan perumpamaan, dengan sebuah tindakan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yaitu pohon ara yang dikutuk dan kemudian kering sampai ke akar-akarnya. Kemudian murid-murid bertanya itu Petrus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah." Setelah berbicara tentang pohon ara, Yesus masuk ke dalam sebuah metode mengajar, yaitu menjelaskan tentang gunung. "Beranjaklah gunung dan tercampaklah ke dalam laut, asal percaya dan tidak bimbang hatinya, engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta." Jadi Yesus memberikan sebuah perumpamaan lewat pohon ara. Yesus memberikan pengajaran perumpamaan lewat gunung. Gunung itu bisa pindah. Tentu berbicara tentang gunung itu bukan berarti gunung itu benar-benar pindah. Lalu kita mungkin seperti anak yang innocent, waduh, Tuhan mengajarkan kita berdoa bisa memindahkan gunung. Lalu kita berdiri di depan gunung, lalu kita berdoa agar gunung itu pindah. Maksudnya bukan seperti demikian. Yesus memberikan pengajaran, ada yang namanya tersurat, ada yang namanya tersirat. Kalau yang namanya tersurat itu letterlek, apa yang tertulis itulah yang terjadi. Tetapi kalau tersirat, ada sesuatu makna pengajaran yang lebih dalam daripada semuanya itu. Yaitu sesuatu kalau sudah Tuhan dalam kuasanya, tidak ada yang mustahil. Itu akan terjadi, sehingga firman Tuhan berkata, "Percayalah, jangan bimbang, apa yang kau minta akan terjadi." Masuk kepada bagian kedua, percaya. Lalu kita tidak terjadi. Apa yang kita minta tidak terjadi. Apakah Tuhan kemudian bermain-main? Apakah kemudian kuasa Tuhan itu tidak terjadi? Bukankah banyak ada doa-doa kita, ada yang dikabulkan Tuhan, tetapi ada yang tidak dikabulkan Tuhan. Pertanyaannya, sewaktu ada doa yang kita panjatkan sekian lama tidak dikabulkan Tuhan, lalu pertanyaannya, apakah kuasa Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita? Atau Tuhan itu bermain-main dengan perkataannya sendiri? Bukankah diajarkan di dalam ayat firman Tuhan, Yesus sendiri yang berkata, "Kalau engkau percaya apa saja yang engkau minta, itu akan dikabulkan." Tetapi kita tidak bisa berhenti pada konteks ayat bagian atasnya saja, tetapi pada bagian selanjutnya. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini berbicara kepada inti daripada pengajaran itu. "Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Jadi doa tidak sekedar doa, doa tidak sekedar meminta. Doa itu adalah sebuah permintaan yang sifatnya holistik.
Karena permintaan doa itu harus di dalam kekudusan. Permintaan doa itu harus dalam kebenaran. Dan permintaan doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan permintaan doa juga harus sesuai dengan nilai-nilai hidup yang harus kita jalani. Kita melihat banyak orang percaya pada saat mengalami sakit stadium akhir, stadium 4, lalu berdoa. Yang terjadi bukan sembuh, tapi kemudian meninggal. Lalu kita bertanya, Tuhan bermain-main. Tuhan berkata tapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap doa-doa kita tidak bisa berdiri sendiri karena kehendak kita. Setiap doa kita itu harus menyatu di dalam kehendak Tuhan. Tahu dengan jelas semua yang baik itu tidak terjadi sepenuhnya itu di dalam dunia ini. Tetapi semua yang baik, yang sempurna itu akan terjadi di kemudian hari. Setelah kita berpulang ke rumah Bapa. Kalau kita ingin sehat, di sanalah sehat, karena di kekekalan tidak ada penyakit. Kalau kita ingin awet muda, setelah kita meninggal, di sanalah tidak ada yang namanya proses penuaan. Karena tubuh, ya jasad yang ada pada diri kita itu akan hancur. Kalau kita hidup di dalam dunia tidak ada masalah, ingat baik-baik. Nanti di surga tidak pernah ada masalah, tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada kedukaan. Tetapi selama di dalam dunia, kita masih mengalami proses-proses masalah-masalah hidup yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan peristiwa persoalan yang terjadi, pasti ada maksud kehendak Tuhan yang lebih baik daripada masalah itu sendiri. Ada yang jauh lebih berharga daripada sekedar sehat. Ada yang jauh lebih berharga daripada sekedar diberkati dan dicukupkan secara material. Ada yang jauh lebih berharga daripada kehidupan yang lancar. Apa itu yang jauh lebih berharga? Yaitu iman percayamu kepada Tuhan tidak beranjak, tidak berubah, tidak bergeser, tidak berputar, tidak menengok ke belakang. Engkau sepenuhnya taat kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih berharga. Kalau Tuhan yang setia, cintanya adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, maka cinta dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan juga itu yang lebih berharga di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam masa-masa sulit bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Tuhan akan menolong dengan caranya, Tuhan akan menolong pada waktunya, Tuhan akan mengangkat masalah kita, atau Tuhan mengizinkan masalah kita. Dua hal itu baik untuk setiap kita masing-masing dalam kehendaknya. Kalau Tuhan mengangkat masalah kita, itu baik sesuai dengan rencananya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan masalah itu melekat dalam diri kita, seperti Paulus, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku, tetapi jikalau itu adalah dalam kehendak-Mu, cukuplah kasih karunia Tuhan untuk setiap kita masing-masing. Berkacamata tentang doa dan permintaan adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Engkau harus menyatukan doa dan permintaanmu di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar? Kita harus melihat tidak hanya apa yang tersurat di dalam Alkitab, tapi apa yang tersirat. Tuhan tidak meminta kita memindahkan gunung, tetapi berbicara tentang kepercayaan iman kita. Kalau mempercayai Allah di dalam kehendaknya sepenuh-penuhnya, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, dijawab atau tidak dijawab doa kita, itu adalah jawaban Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik di dalam setiap persoalan hidup yang ada. Itulah cara Tuhan Yesus mengajar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.